Selamat siang, Bapak Ibu yang terhormat. Perkenalkan, saya Marisa Citra Sulastra. Saya adalah dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Kristen Maranatha Bandung yang pada kesempatan ini sedang mengajukan persyaratan untuk sertifikasi dosen. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampu dan saya jadikan sebagai contoh perkuliahan, begitu kegiatan perkuliahan untuk persyaratan Serdos. Mata kuliah ini adalah mata kuliah aplikasi psikologi positif dalam komunitas. Jadi mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa semester 6 dengan bobot SKS-nya itu 3 SKS. Saya adalah salah satu pengajar dari mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi singkat dari mata kuliah ini. Jadi mata kuliah ini memang ditujukan untuk mahasiswa, sehingga nanti mahasiswa mampu menguasai konsep-konsep dan perspektif teoretis dari psikologi positif. Adapun konsep-konsep dari psikologi positif yang diajarkan diantaranya adalah O, gratitude, forgiveness, flow, mindfulness, compassion, resiliency, optimism, dan hope. Selain memahami atau menguasai konsep-konsep perspektif teoretis, mahasiswa juga diharapkan untuk menguasai aplikasi konsep psikologi positif dalam bidang psikologi perkembangan, psikologi klinis atau kita biasa sebutnya sekarang adalah kesehatan mental, bidang psikologi pendidikan, dan bidang psikologi industri dan organisasi. Berdasarkan penguasaan ini, diharapkan mahasiswa dapat merancang program dengan pendekatan psikologi positif dan mampu mengaplikasikan program tersebut pada komunitas di lingkungan terdekat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu untuk melakukan analisa hasil pelaksanaan program yang telah mereka laksanakan tersebut. Jadi, di akhir pertemuan nanti, mahasiswa memang akan diberikan tugas proyek akhir, Bapak Ibu, di mana nanti mereka akan melakukan program begitu ya terhadap komunitas terkait, dan kami akan melakukan penilaian begitu dari proyek yang telah dilakukan tersebut. Nah, untuk saat ini saya akan menjelaskan materi di pertemuan ke-9 yang saya jadikan contoh begitu Bapak Ibu mengenai proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di kelas. Nah, pertemuan ke-9 ini adalah pertemuan dengan materi aplikasi psikologi positif dalam bidang psikologi perkembangan. Jadi memang materi ini adalah materi yang merupakan ranah saya gitu, ranah keahlian saya. Saya memiliki keahlian di bidang psikologi perkembangan dan juga psikologi positif. Maka inilah yang akan saya sajikan begitu kepada Bapak Ibu dalam video pembelajaran. Oke, seperti biasa begitu kita di perkuliahan ini kita akan mulai dengan pengisian konten Kalimantan Syukuran. Ya, waktu pengerjaannya cukup 10 menit. Silahkan kalian manfaatkan dengan baik, gunakan device yang kalian punya. Ya, kerjakannya sendiri-sendiri aja. Ya, supaya nanti kalian bisa tahu, oh ini bagian ini saya masih kurang, kalian nanti bisa baca begitu ya. Ya, materi hari ini terkait dengan aplikasi psikologi positif dalam setting psikologi. Ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Tidak ada? Oke. Ada tambahan informasi? Tidak ada? Oke. Kalau memang tidak ada, silakan teman-teman untuk mulai mengerjakan teman-teman. Sudah bisa diakses? Sudah bisa ya? Silakan. Waktunya 10 menit ya rekan-rekan sekalian ya. Nah, kalau memang sudah pada selesai, tepat ya kita 10 menit, teman-teman boleh untuk saja begitu ya, pakai kalimatnya, siapkan catatan. Kita hari ini akan langsung belajar mengenai aplikasi psikologi
sebelum mulai, barangkali saya mau memastikan dulu kepada kalian di sini ada berapa orang yang tertarik di bidang perkembangan. Boleh untuk acungkan tangan. Siapa tahu sudah punya rencana jadi praktisi di bidang anak, remaja, atau jadi psikolog anak dan remaja, atau malah tertariknya di lansia barangkali. Silakan. Boleh untuk acungkan tangan. Boleh tinggi-tinggi acungkan tangannya. 1, 2, 3, 4 orang ya. Kalau gitu saya coba tanya sedikit-sedikit ya. Namamu siapa? Siapa? Gloria ya. Gloria tertariknya di perkembangan apa nih? Anak, remaja, anak ya. Oke. Thank you. Friend? Anak juga. Oh, jarang ya cowok senang dengan perkembangan anak ya. Ini jadi emas yang mahal ya. Oke, emas yang mahal. Ya. Oke. Kamu siapa namanya? Siva. Di mana? Dewasa. Perkembangan dewasa sampai ke lansia berarti ya. Oke. Ini juga jarang. Biasanya kalau praktisi psikologi perkembangan itu tertariknya hanya di anak sampai dengan remaja. Tapi kalau lansia itu jarang juga gitu yang tertarik. Nah, sekarang saya jadi tahu ya kamu tertarik di bidang lansia. Terakhir, namamu siapa? Siapa? Zauna. Oke, silakan. Aku anak Ya. Nanti rencananya mau ngambil profesi psikolog atau gimana? Sekolah anak ya, berarti ada di profesi ya. Oke, thank you. Ya, apapun yang kalian rencanakan nanti di karir kalian, ya, apakah menjadi seorang psikolog, apakah mau menjadi seorang praktisi langsung, mau menikah, mau buka toko, apapun itu, yang jelas adalah kita sekarang memang tengah berkuliah untuk jenjang sarjana, ya. Maka psikologi perkembangan, suka atau tidak suka, ini harus kita pelajari, kita kuasai. Soalnya psikologi perkembangan itu adalah salah satu hal yang sangat mendasar bagi teman-teman untuk memahami psikologi. Ya. Kita coba untuk mengingat kembali ya materi di psikologi perkembangan. Ya. Apa yang dimaksud dengan perkembangan? Ada yang masih ingat teman-teman? Perkembangan itu apa ya? Gak usah takut untuk salah gitu ya. Kalian jawab saja, boleh buka catatan semester 1. Karena kita di semester 1 ya belajar tentang kehidupan anak, perkembangan anak sampai dengan dewasa. Ya. Silakan teman-teman. Kalau ya, nama siapa? Michelle, silakan Michelle. Oke, good ya. Perubahan yang sistematis yang terjadi sepanjang tentang kehidupan manusia. Berarti artinya ketika manusia itu dinyatakan hidup, ya, itulah dimulai masa perkembangannya. Dan berakhir ketika manusia dinyatakan mati atau meninggal, itu baru berhenti, ya. Dan tadi ya perkembangan itu terjadi secara sistematis, terorganisir, ya. Pertanyaan dari saya adalah pertanyaan selanjutnya, dalam proses perkembangan manusia ya teman-teman ya, apakah akan selalu terjadi penambahan atau pertambahan dari kualitas dan kuantitas aspek perkembangan manusia? Pasti selalu bertambah? Pasti kan selalu bertambah dari mulai anak sampai dengan lansia, apakah selalu bertambah perubahannya? Atau ada juga yang berkurang? Ada yang bertambah, tapi ada juga yang berkurang, benar ya? Jadi perubahan dalam perkembangan itu tidak selalu serta-merta penambahan jumlah, penambahan kualitas, penambahan kuantitas, tidak seperti itu. Ya, pengurangan dari kuantitas dan kualitas juga sangat mungkin terjadi. Ya. Kalian misalnya, ketika kalian masih kanak-kanak, punya teman itu banyak sekali, ya, ada ratusan mungkin atau puluhan misalnya gitu. Semua kalian anggap teman.
Tapi begitu sekarang masuk di usia dewasa muda, dewasa awal, begitu, kalian mulai menyeleksi mana yang menjadi teman saya, mana yang kemudian ya udah itu gak usah menjadi teman saya lagi, bahkan ya udahlah saya nggak perlu kenal lagi sama dia. Akhirnya terjadi pengurangan. Belum lagi ketika kalian dewasa awal, ya kalian punya memori yang oke, ya bisa untuk mengingat berbagai macam informasi dengan cepat dan tepat. Begitu masuk di usia dewasa lansia, dewasa yang sudah lebih lanjut, begitu, ya terjadi pengurangan kapabilitas dan kapasitas untuk mengingat informasi, ya. Nah ini juga merupakan suatu perubahan dalam perkembangan. Ya, jadi tidak serta-merta ketika kita bicara tentang perkembangan, kita bicara selalu mengenai penambahan, penjumlahan, tapi pengurangan juga sangat bisa terjadi. Nah, lalu apa nih ya konsep psikologi positif yang bisa kita manfaatkan dalam psikologi perkembangan? Kita lihat dulu sama slide sedikit. Ya, ini poin yang pertama ya, jelas ya. Tadi kita sudah bahas. Ya. Saya akan langsung membahas di poin yang berikutnya yang diberikan warna oranye. Ya. Jadi pada awalnya model patologi diterapkan dalam mempelajari bagaimana anak berkembang. Ya. Saat ini banyak pandangan yang berpusat pada usaha memahami kompetensi anak dan keluarganya agar dapat meningkatkan pertumbuhan psikologis anak. Jadi kondisi patologis dapat diintervensi sejak dini dan perbaikan lingkungan yang menjadi fokus. Artinya teman-teman di awal kemunculan, ya seperti biasa, orang-orang psikologi itu walaupun niatan awalnya selain memperbaiki yang buruk, begitu ya, niatan awal itu adalah mengoptimalkan ya hal-hal yang sudah baik pada diri manusia, tapi berjalan dengan waktu fokusnya malah memperbaiki hal yang buruk aja. Makanya kemudian banyak berkembang teori-teori patologis dari ilmu psikologi. Ya, kalau sekarang mungkin kita mengenalnya dari psikologi klinis. Ya, kita belajar bahwa ternyata oh ini loh ada gangguan-gangguan mental yang dialami oleh manusia, gitu ya. Termasuk juga pada perkembangan anak. Ya, ini ada perkembangan anak yang masih belum optimal. Ada permasalahan neurodevelopmental yang dialami oleh anak yang kemudian menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu lagi dengan Seligman juga begitu ya yang kemudian mempelopori psikologi positif, kita kembali diingatkan bahwa psikologi itu harus ingat begitu ya pada niatan awalnya, bukan cuma sekedar memperbaiki yang buruk, tapi juga mengoptimalkan yang sudah baik. Ya. Nah, maka di apa namanya pembelajaran kita di psikologi perkembangan, teman-teman, karena kita juga fokusnya udah nggak lagi ke patologis, tapi kita juga melihat gimana sih sebenarnya potensi yang dimiliki oleh seorang anak, oleh seorang remaja, oleh seorang individu, begitu ya. Jadi masalah-masalah patologis ini bisa kita intervensi sejak dini, bahkan bisa kita bukan kita tangani lagi, tapi kita bisa juga. Dengan memanfaatkan, oh iya anak ini punya kelebihan di area A. Jadi kalau kita memanfaatkan kelebihan si anak ini, maka harusnya masalah-masalah mental, masalah-masalah perkembangan itu tidak akan muncul pada diri anak. Ya, kalau dia memang jagonya adalah di karena olahraga, misalnya kita berikanlah kesempatan dia untuk berolahraga, untuk memanfaatkan gerak tubuh begitu dalam kehidupan sehari-hari supaya dia nanti bisa perform dengan baik, dia bisa happy, dia bisa well-being, masalah patologis tidak ada. Ya, oke, boleh dilanjutkan. Menurut saya yang warna merah ini, Roberts dan Peterson mengungkapkan saat menangani anak butuh perspektif perkembangan yang mengakui adanya proses perubahan terus-menerus dari waktu ke waktu dalam psikis anak. Ya, jadi kalau kita bicara tentang psikologi perkembangan, kembali lagi kita akan berbicara tentang suatu hal yang akan selalu berubah. Bahwa manusia punya potensi untuk berubah, untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Ya, perubahan ini nanti bisa sifatnya positif, bisa juga sifatnya negatif. Ya, tapi kita akan lebih banyak begitu melihatnya itu dari sudut pandang positif. Ya, teman-teman ya.
Dan kalau kita mau menangani anak, menghadapi kasus-kasus anak, itu kita harus punya mindset bahwa anak ini pasti bisa berubah. Ya, pasti bisa berubah. Kembali lagi karena memang sejatinya manusia itu ya memang bisa berubah asal dia mau dan dia mendapatkan kesempatan. Maka dalam penanganan anak juga kita tinggal arahin ke sana. Mau nggak nih anaknya untuk berubah? Lingkungannya mau nggak nih untuk memberikan fasilitas buat anaknya berubah? Mampu nggak nih anaknya untuk berubah? Lingkungannya juga mampu nggak nih untuk memberikan fasilitas kepada anak dalam perubahan? Ya seperti itu ya. Nah selanjutnya Seligman menunjukkan bahwa manusia tidak dapat dipelajari dari sisi negatif, tapi juga dari sisi positif. Ya. Jadi kita kalau melihat orang, melihat manusia, melihat individu, itu nggak cuma melihat penyakitnya aja, bukan cuma melihat masalah mentalnya aja. Oh orang ini stres, oh orang ini cemas, oh orang ini depresi, tidak seperti itu. Melainkan kita juga bisa melihat apa sih sebenarnya potensi-potensi baik yang dimiliki oleh individu ya bersama. Ya. Kembali lagi, psikologi bukan hanya studi tentang penyakit, tapi juga tentang kebahagiaan, kekuatan, dan kebajikan. Nah, kalau bicara tentang psikologi perkembangan, salah satu tokoh psikologi yang sangat erat begitu ya dengan teori perkembangan itu adalah Erik Erikson. Oke, kalian masih ingat nggak teorinya Erik Erikson? Masih ingat ya? Ada berapa tahap perkembangan yang dijelaskan oleh Erik Erikson? Coba dihitung lagi. Berapa tahap perkembangannya? 8? 8 betul? Jadi 10 orang itu berapa? 8, makasih ya, betul ya. 8 tahap ya, teman-teman ya. Teori psikososial dari Erik Erikson menjelaskan bahwa setiap tahap kehidupan manusia dari lahir sampai dengan meninggal dipengaruhi oleh kondisi sosial. Jadi kita nih ya, kalian, kita semua ini adalah produk dari lingkungan sosial kita. Produk dari lingkungan sosial. Tapi tidak hanya produk gitu ya, kita juga punya aspirasi di dalam diri kita juga punya potensi-potensi, motivasi-motivasi di dalam diri kita untuk kemudian bisa menghadapi lingkungan sosial kita. Ya, dan inilah yang menjadikan diri kita seperti sekarang. Ya. Menurut Erik Erikson diperlukan adanya upaya aktif untuk keberhasilan mengatasi 8 krisis tajam tentang hidup. Ya. Jadi Erik Erikson mengatakan bahwa di setiap tahap perkembangan yang kita punya, yang manusia punya, itu akan ada krisisnya sendiri-sendiri. Jadi hidup kita itu kalau menurut Erik Erikson penuh dengan konflik, teman-teman. Ya, dari mulai usia 0 tahun itu udah ada konfliknya nih manusia ini. Ya, 0 sampai 1 tahun konfliknya apa? Disebutnya apa versus apa? Trust versus. Kalian bayangkan ya, begitu dilahirkan kita udah diberikan krisis nih, udah diberikan konflik nih. Ya, kita mau menyelesaikannya seperti apa? Ya, apakah kita mau berupaya aktif untuk menyelesaikannya dengan menggunakan segala sumber daya yang kita punya? Kalau iya, berarti nanti kita cenderung akan berhasil mengatasi konflik tersebut. Ranahnya nanti ada di spektrum yang lebih positif. Kalau trust versus mistrust, berarti ranahnya ada di spektrum yang pas. Tapi kalau kita tidak mau berupaya secara aktif, begitu ya, lingkungan juga tidak memberikan kesempatan, ya maka besar kemungkinan kita jadi mengalami kegagalan. Dan kembali lagi, kalau menurut Erik Erikson, ketika gagal di satu tahap perkembangan, itu biasanya akan menghambat proses keberhasilan dalam tahap perkembangan yang berikutnya. Jadi kalau misalnya trust versus mistrust sudah gagal, berarti nanti di tahap perkembangan yang berikutnya tahap apa? Setelah trust versus mistrust, otonomi versus behavioral, ya. Nah di tahapan yang berikutnya juga besar kemungkinan dia akan gagal, dia nggak akan otonom. Begitu, ya menurut Erik Erikson. Hal ini sejalan dengan pandangan psikologi positif dari Seligman yang menyatakan bahwa hidup yang mendatangkan kesuksesan itu berarti ada rasa puas, ya, dan juga kita bisa merasakan adanya makna dalam hidup ini, ya, adalah hasil dari daya bakti psychological strength.
Maksudnya apa? Maksudnya adalah antara si Erik Erikson nih, idenya Erik Erikson dengan Martin Seligman itu punya kesamaan. Kesamaannya apa? Bahwa dalam menjalankan kehidupan, manusia itu punya partisipasi aktif begitu loh. Ya dalam mengatasi segala tantangannya. Ya, kalau Martin Seligman menjelaskannya adalah melalui daya bakti strength. Kalau Erik Erikson penjelasannya adalah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki gitu ya untuk mengatasi konflik dalam setiap tahap. Oke, kita lihat selanjutnya. Selamat sore Bu dosen, kakak dosen serta teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Anggota kelompoknya ada saya Valentina, aku dari Tabing Meta, dari Citra, Valencia Violeta, Levini dan Eva. Oh iya, hari ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai karakter seleksi yang kelompok kami pilih adalah kindness. Jadi jenis kegiatannya ada 3. Yang pertama ada relawan. Jadi pada tahap itu individu cenderung merasa mendorong untuk memberikan kontribusi kepada dunia di sekitar mereka secara sukarela dan tanpa disadari oleh harapan timbal balik di ikhlas gitu. Terus tindakan sukarela ini mencerminkan kedalaman kepribadian dan kemampuan moral serta merupakan bentuk nyata dari kepedulian terhadap orang lain. Jadi keterlibatan dalam tindakan sukarela pada tahap ini bukan hanya merupakan bentuk kepedulian, tetapi juga merupakan hasil dari pengembangan karakter dan perasaan kesadaran sosial yang berkembang pada masa tersebut. Jenis kegiatan selanjutnya adalah metode pengajaran. Dalam hal ini di mana individu menunjukkan kepedulian terhadap generasi yang mendatang atau generasi berikutnya yang bukan didasarkan pada prinsip timbal balik dalam memberikan bimbingan, menyampaikan pengetahuan dan keterampilan serta nasihat-nasihat yang berguna bagi perkembangan generasi berikutnya. Kegiatan yang 3 ialah memberikan sembako atau donasi. Bakti sosial merupakan kegiatan untuk kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap sesama manusia, memperkuat hubungan emosional dan keakraban dengan orang lain. Kegiatan ini mencerminkan rasa solidaritas dan empati terhadap sesama manusia. Dalam kelompok masyarakat tertentu dapat mengalami masalah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti ketersediaan pangan, kesehatan, dan kesejahteraan, kondisi ini dapat berdampak pada kualitas hidup mereka, termasuk aspek kesehatan mental, terutama pada kelompok lansia yang mungkin mengalami stres berlebihan akibat kondisi ekonomi yang sulit. Berikut daftar pusaka dan daftar rujukan yang kami pergunakan. Sekian presentasi kelompok kami. Apabila ada pertanyaan untuk tanggapan, yang persilakan. Terima kasih. Boleh silakan rekan-rekan mahasiswa dari kelompok lain boleh menanggapi atau menambahkan. Mungkin dari kelompok 1 dulu silakan. Sama apa beda karakter strength yang dilakukan? Beda ya. Bisa dijelaskan bedanya apa? Love. Oke. Terus kegiatan yang dilakukan itu apa aja? Yang pertama itu berkontribusi dalam kegiatan sosial di masyarakat. Oke. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang memungkinkan interaksi dengan orang lain juga penting. Ini bisa mencakup menjadi anggota kelompok atau dengan niat yang sama, menghadiri acara sosial, pertemuan, atau terlibat dalam kegiatan sukarela di komunitas. Alasannya itu dengan kegiatan ini individu dapat memberikan cinta, kasih, dan kepedulian pada sesama. Menerima cinta kasihnya ada nggak? Karena kalau resiprokal ya, ada memberi dan menerima. Ada, nanti ditambahkan ya, kayak gimana nih dari kegiatan itu sampai bisa menerima cinta kasihnya. Ya. Kegiatannya ada lagi selain itu apa aja?
kedua, quality time. Quality time diartikan sebagai waktu yang dihabiskan bersama dengan fokus pada satu sama lain tanpa gangguan atau distraksi dari aktivitas lain seperti ponsel atau televisi. Hal ini dapat mencakup kegiatan seperti berbicara, berjalan-jalan, bersudah bersama, atau bahkan sekedar duduk bersama dan menikmati kebersamaan. Oke. Alasannya membantu untuk merasa lebih terhubung dengan satu sama lain dan mengurangi rasa kesepian dan isolasi serta menciptakan kenangan bersama yang berharga. Berarti quality time ya, walaupun ini nggak dispesifikkan ya dengan pasangan kah, dengan orang tua kah, nggak apa-apa sih. Atau ada spesifikasinya? Sama pasangan ya. Lalu yang terakhir apa? Terakhir, komunikasi antara subsistem keluarga itu orang tua dan anak. Alasan memilih kegiatan ini saling berkomunikasi antara orang tua dengan anak adalah karena kegiatan bercerita dengan orang tua merupakan kegiatan yang melibatkan kualitas interaksi yang menggambarkan hubungan vertikal antara anak dengan orang tua tanpa harus melibatkan kegiatan-kegiatan seperti. Jadi pada pertemuan ke-9 ini, kemampuan akhir yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa adalah mahasiswa mampu menjelaskan aplikasi konsep psikologi positif dalam bidang psikologi perkembangan. Adapun sistem pembelajarannya ini memang dilakukan secara offline di kelas, di mana mahasiswa diawalinya itu dengan mengerjakan konten interaktif H5P, karena memang mereka diharapkan sudah belajar terlebih dahulu materi ini sebelum pertemuan. Jadi diawali dengan pengerjaan konten H5P dulu untuk mengetahui ya seberapa jauh pemahaman mereka dari proses belajar mandiri yang telah dilakukan. Nah, setelah itu dosen memberikan penjelasan, review dari materi yang sudah ada, dan mempersilahkan juga kepada mahasiswa untuk bertanya jika memang ada hal yang belum dipahami. Jadi di sini memang mahasiswa didorong untuk mengeksplorasi materi yang ada. Nah, setelah itu mahasiswa dimasukkan di dalam kelompok dan diminta untuk membahas semacam persoalan, begitu Bapak Ibu, membahas semacam persoalan yang harus diselesaikan dan kemudian dipresentasikan. Untuk penilaiannya sendiri, indikator penilaian yang diberlakukan adalah pertama, ketepatan dalam menjelaskan aplikasi konsep psikologi positif dalam bidang psikologi perkembangan, dan ketepatan dalam mencari contoh aplikasi konsep psikologi positif dalam bidang psikologi perkembangan. Kriteria penilaiannya adalah yang pertama, ketepatan dan penguasaan materi aplikasi konsep psikologi positif dalam bidang psikologi perkembangan. Ini adalah ranah hard skill-nya begitu. Sementara ada juga soft skill begitu yang dinilai, yaitu adalah kerjasama yang ditampilkan oleh anggota kelompok masing-masing. Penilaiannya memang tidak dalam bentuk tes, tapi dalam bentuk non-tes, berupa laporan. Ya, barangkali itu yang bisa saya jelaskan, Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.